Hello, good morning students. Gimana kabar kamu pada pagi hari ini? Miss harap kabar kamu pada pagi hari ini luar biasa ya. Jadi kembali lagi bertemu dengan Miss Feber tapi dalam bidang studi IPA. Jadi buat anak-anak Miss yang di rumah, kamu sudah bisa kembali mengambil buku catatan IPA kamu ya. Karena kita akan kembali belajar tentang IPA. Namun hari ini judul kita itu tentang gejala alam dan peristiwa. Nah, kamu bisa melihat gambar yang sudah Miss perlihatkan di sini ya. Jadi, sini ada sebuah teks yang harus kita baca. Matahari terbit pagi hari di ufuk timur. Sebagai sumber energi cahaya dan sumber energi panas, matahari memiliki peran sangat penting bagi kelangsungan alam dan makhluknya. Jadi jelas ya, kalau ternyata itu matahari itu sangat banyak atau sangat bermanfaat bagi kelangsungan alam dan makhluk ya. Jadi ternyata matahari itu terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Ingat ya anak-anak Miss di rumah, matahari itu terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Dan sumber energi panas ini juga sangatlah dibutuhkan atau sangat bermanfaat bagi seluruh kehidupan alam dan makhluk. Coba anak-anak Miss di rumah, seandainya di rumah kamu pasti memiliki lampu, namun tiba-tiba lampu yang ada di rumah kamu itu padam atau mati. Kamu pasti mencari sesuatu yang bisa menerangi, ya, yang bisa menerangi jalan kamu. Supaya apa? Supaya kamu itu ketika berjalan bisa melihat. Ya, coba kalau seandainya kamu tidak memiliki senter atau lilin di rumah, kamu pasti meraba-raba dan kamu juga akan merasa ketakutan ya, merasa ketakutan. Nah, kenapa? Karena kondisinya itu gelap ya, gelap. Jadi buat anak-anak Miss di rumah, ternyata cahaya itu sangatlah kita butuhkan atau sangat perlu ya. Jadi ternyata matahari ini juga begitu. Matahari ini juga sangat berfungsi bagi kita. Seandainya matahari ini juga tidak ada, bagaimana kita bisa mengeringkan baju? Pasti baju kita itu akan terasa lembab atau aromanya juga tidak baik ya. Jadi matahari ini sangatlah berfungsi atau bermanfaat bagi makhluk hidup. Oke, kita lanjut. Sumber energi, perhatikan gambar berikut. Jadi kamu sudah bisa melihat gambar ini ya. Nah, di sini siapa di sini anak-anak Miss yang pernah melakukan hal seperti ini? Kamu bisa melihat ternyata Ibu Nurul lagi menyetrika baju. Ya, Ibu Nurul ini lagi menyetrika baju. Buat anak-anak Miss di rumah, kenapa ini bisa menghasilkan energi panas? Karena Ibu Nurul sudah mencolokkan ini kabel ke aliran listrik. Ya, jadi kenapa ini bisa panas? Karena sudah ada yang namanya sumber energi. Jadi setrika ini sumber energinya itu berasal dari listrik, tetapi dia menghasilkan energi panas ya. Kamu harap kamu sudah bisa membedakan apa itu sumber energi dan apa yang dihasilkan ya. Ini sudah mempersiapkan di sini contohnya itu adalah setrika. Kalau ternyata setrika ini sumber energinya itu dari listrik dan dia menghasilkan panas. Coba kalau seandainya setrika ini listriknya dicabut, pasti setrikanya ini tidak panas lagi. Ya, pasti dia tidak bisa menggosok atau menghaluskan pakaian kita dengan rapi. Ya, tapi ketika gosokan ini dicolokkan ke listrik, maka gosokan ini akan terasa panas sehingga bisa atau dapat menghaluskan pakaian kita dengan rapi. Ya. Jadi ternyata aliran listrik ini juga sangat bermanfaat ya. Manfaatkan energi listrik, setrika menghasilkan panas ya. Jadi ternyata manfaat energi listrik ini di dalam setrika yaitu menghasilkan panas. Masih banyak alat yang menghasilkan panas. Ya, ternyata masih banyak alat atau barang-barang di rumah kamu yang memiliki alat atau menghasilkan panas. Coba di rumah kamu itu apa saja yang ada atau yang dapat menghasilkan panas.
Nah, ternyata TV juga. Nah, coba kamu lihat TV kamu. Ketika TV kamu menyala, lama-lama TV itu akan terasa panas ya. Nah, setelah itu, setelah dia panas, ketika kamu mencabut atau mematikan TV kamu, dia itu akan lama-lama akan semakin dingin. Ya, kenapa? Karena dia tidak begitu banyak menguras aliran listrik. Ya, jadi buat anak-anak bisa di rumah, jika kamu juga sudah menonton TV, jangan lupa untuk mematikan TV-nya supaya apa? Supaya hemat energi listrik, ya, supaya kamu tidak boros, ya. Jadi ada pula alat yang menghasilkan bunyi dan masih ada cahaya. Oke? Nah, di sini kamu bisa melihat, ini sudah mempersiapkan lagi contoh, ini adalah api yang dapat menghasilkan panas. Ya, ini adalah salah satu pemanggang kue, ya. Jadi kenapa ini bisa kuenya terpanggang? Karena ada namanya aliran listrik, ya. Dan ini menghasilkan energi bunyi ketika ditiup. Ya, ketika dia ditiup, maka apa yang dihasilkan yaitu adalah bunyi, ya. Oke, dan ini menghasilkan cahaya. Nah, bisa harap kamu sudah mengerti. Nah, sekarang tugas kamu yaitu adalah mencatat ini, ya, apa yang dihasilkan. Contohnya tadi ini setrika. Apa yang dihasilkan setrika? Yaitu panas, ya. Dan apa yang dihasilkan dengan kompor? Apa yang dihasilkan dengan TV, telepon, ya, dan lain sebagainya. Oke, kamu cukup menuliskan ke buku latihan. Kamu jangan lupa tulis catatan IPA, ya. Tulis catatan IPA, lalu kamu kerjakan soal nomor 1 sampai 9. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.